Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami. Tentu masih dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang merupakan materi kelas 7 semester 1. Masih bersama kami tentunya Nur Hasanah. Pada sesi kali ini kita ke part yang kedua. Part yang satu sudah kemarin ya. Kita ingat dulu tentang bagian-bagian yang ada di materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka, persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat PLSV, kemudian pertidaksamaan linear satu variabel yang biasa disingkat dengan PTLSV. Untuk yang A ini kemarin sudah kita pelajari pada part 1. Untuk part 2 kita akan mempelajari yang persamaan linear satu variabel. Pada materi persamaan linear satu variabel ada beberapa subbab. Yang pertama bentuk PLSV, kedua ekuivalensi PLSV, ketiga penyelesaian PLSV, dan yang keempat permasalahan yang berkaitan dengan PLSV. Kita mulai dari bentuk PLSV. Persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Bentuk persamaan linear satu variabel dalam X sebagai berikut. AX ditambah B sama dengan 0, dengan X-nya yaitu sebagai variabel atau peubah, kemudian A koefisien dari X, sedangkan B-nya yaitu konstanta. Yang kedua, ekuivalensi PLSV. Persamaan yang ekuivalen yaitu persamaan-persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Sebagai contoh, sebagai berikut, ini ada 4 buah persamaan linear satu variabel. Persamaannya berbeda-beda. Yang pertama 2A dikurangi 8 sama dengan 10. Yang kedua 2A kurangi 6 sama dengan 12. Yang ketiga 2A kurangi 9 sama dengan 9. Yang keempat A kurangi 4 sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah keempat persamaan ini ekuivalen? Untuk mengetahui ekuivalen atau tidak harus kita ketahui dulu penyelesaian masing-masing persamaan. Kalau nanti penyelesaiannya sama berarti ekuivalen. Kita lihat ya. Jika persamaan tadi itu diselesaikan, ternyata penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, persamaan 2A kurangi 8 sama dengan 10, jelas penyelesaiannya yaitu 9. Karena kalau A diganti 9 kan menjadi 2 kali 9, 18, kurangi 8, 10. Menjadi benar kan? Yang kedua, 2A dikurangi 6 sama dengan 12, juga mendapatkan penyelesaian yaitu 9. Kita buktikan 2 kali 9, 18 dikurangi 6, 12. Pas kan? Yang ketiga, ternyata penyelesaiannya juga 9. Coba kita hitung 2 kali 9, 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Dan yang terakhir A kurangi 4 sama dengan 5. Jelas penyelesaiannya 9. Ternyata 4 persamaan ini mempunyai penyelesaian yang sama yaitu 9. Sehingga bisa dikatakan keempat persamaan tadi merupakan persamaan yang setara atau ekuivalen. Berikutnya tentang penyelesaian PLSV. Untuk menyelesaikan suatu persamaan dilakukan dengan menggunakan aturan persamaan yang ekuivalen. Adapun aturannya yaitu suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, suatu persamaan tetap ekuivalen apabila kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 13 sama dengan 5 dikurangi x. Untuk X yaitu variabel pada himpunan bilangan bulat. Pada contoh ini akan kita selesaikan dengan cara membuat persamaan yang ekuivalen. Kita lihat ini soalnya. Ini ruas kiri, sedangkan yang di kanan sama dengan dikatakan ruas kanan. Untuk menyelesaikannya kita harus
membuat supaya ruas kiri tinggal X saja, yaitu variabelnya saja, sedangkan ruas kanan adalah konstanta. Kita lihat di ruas kiri di sini masih ada konstanta yaitu 13, maka ini harus dihilangkan. Untuk menghilangkannya, karena ini positif 13, maka dikurangi dengan 13. Sebelah kiri dikurangi 13, maka sebelah kanan juga dikurangi 13. Sehingga hasilnya ini hilang, ini tinggal 3X, yang kanan 5 kurangi 13, negatif 8, ini negatif X-nya tetap. Kita lihat di ruas kanan ini masih ada variabel yaitu negatif X. Supaya ini hilang, maka harus ditambah X. Ruas kanan ditambah X, ruas kiri juga harus ditambah X. Sehingga kalau kita hitung 3X tambah X akan artinya 3X tambah 1X yaitu 4X. Sedangkan yang sebelah kanan tinggal negatif 8. Di ruas kiri ini masih ada koefisien dari X. Ini harus dihilangkan, harus supaya menjadi 1. Untuk menjadi 1 maka 4 ini dikalikan dengan 1/4. Ruas kiri dikalikan 1/4, maka ruas kanan juga dikalikan 1/4. Sehingga hasilnya ini 1/4 kali 4, 1 kali XX, sedangkan di sini 1/4 kali negatif 8 adalah negatif 2. Nah, negatif 2 inilah yang namanya penyelesaian. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan 3X tambah 13 sama dengan 5 dikurangi X, yaitu X sama dengan himpunan yang anggotanya negatif 2. Dan negatif 2 merupakan bilangan bulat, jadi masuk ya. Kita lanjutkan ke subbab terakhir, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan PLSV. Adapun untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan PLSV itu ada beberapa langkah. Yang pertama, terjemahkan dulu ke dalam soal kalimat matematika ya. Kemudian bilangan yang dicari nanti kita misalkan sebagai variabel atau peubah. Yang kedua, jika itu berhubungan geometri, buatlah sketsanya. Kalau tidak atau kalau bukan geometri, maka ya tidak perlu pakai sketsanya. Dan yang ketiga yaitu selesaikan persamaan yang telah dibuat. Supaya jelas, coba kita perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah soal. 5 kali nilai Najmi sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Najmi 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Najmi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengubah yang tidak diketahui itu sebagai peubah atau variabel. Misalkan nilai Rio kita misalkan sebagai X. Nah, kalau nilai Rio X, kita cari nilainya Najmi. Di sini ada kalimat jika nilai Najmi 2 lebihnya dari nilai Rio. Artinya nilai Najmi adalah nilai Rio tambah 2, berarti X ditambah 2. Ini menerjemahkan kalimat ini. Tapi kalau kalimat yang panjang di depannya itu kita terjemahkan, ini kan 5 kali nilai Najmi, berarti 5 dikali X ditambah 2, sama dengan nanti 4 kali nilai Rio ditambah 16. Nah, nilai Rio kan X. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini dikerjakan. Ini sudah dapat persamaannya. Kita kerjakan dengan cara persamaan yang ekuivalen tadi. Sebelum ke persamaan ekuivalen, ini perhatikan di sini masih ada ini dikurung. Kita buka kurungnya dulu. Ini menjadi 5 kali X ditambah 5 kali 2. Menjadi 5X tambah 10 sama dengan 4X tambah 16. Kemudian perhatikan di ruas kiri ini ada konstanta. Maaf, ini ada gangguan. Di ruas kiri ada konstanta yaitu 10. Supaya 10 ini hilang, maka dikurangi 10. Kita lihat, kurangi 10. Ruas kiri kurangi 10, ruas kanan juga kurangi 10. Sehingga ruas kiri tinggal 5X, sedangkan ruas kanan tinggal 4X ditambah 6. Karena 16 kurangi 10 kan 6. Nah, kita lihat di ruas kanan ada 6. 6 harus kita ada 4X. 4X harus dihilangkan. Supaya hilang maka dikurangi 4X. Ruas kanan dikurangi 4X, maka di ruas kiri juga dikurangi 4X. 5X dikurangi 4X berarti kan 1X atau cukup ditulis dengan X. Sedangkan ini kan 4X kurangi 4X 0, habis ya. Maka tinggal 6. Selesai X-nya ketemu 6. Padahal tadi X itu apa? X tadi kita misalkan sebagai nilai Rio.
Yang ditanyakan bukan nilainya Rio ya, nilainya Najmi. Dengan demikian kita masukkan nilai Najmi tadi kan X ditambah 2. X-nya kita ganti dengan 6. Jadi 6 tambah 2 yaitu 8. Sehingga kesimpulannya yaitu nilai Najmi adalah 8. Demikian materi kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.